Lebih dari 14.000 kasus atau pasien positif corona diumumkan tentunya oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan COVID-19. Lalu bagaimana dengan persebarannya di provinsi-provinsi di tanah air? Apalagi tadi Pak Yuryanto sudah menegaskan ada beberapa daerah yang bisa konsisten menjaga kelandaian jumlah pertambahan kasus, tapi ada juga daerah yang tidak konsisten. Kita akan terlebih dahulu melihat jumlah total kasus di dunia yang juga merupakan jumlah total pasien positif corona dari berbagai negara. Ini kan kita saksikan bersama, ada 4 juta kasus, lebih dari 4 juta kasus, tepatnya 4.038.747 kasus. Kemudian 1,3 juta diantaranya berhasil sembuh, sementara tingkat kematian ataupun angka kematiannya adalah 279.468. Itu adalah angka-angka di dunia. Lalu bagaimana dengan di tanah air atau di Indonesia sendiri? Hingga saat ini, tadi Bapak Ahmad Yuryanto sudah mengumumkan hingga hari Minggu siang, 14.032 total pasien atau total kasus corona. 2.698 pasien berhasil sembuh mengalami peningkatan, kemudian 973 pasien harus meninggal dunia akibat terserang atau terinfeksi virus ini. Dan Anda bisa saksikan jumlah ODP, PDP. Lalu dari total keseluruhan di tanah air, di Pulau Jawa ini kita lihat 5.190 kasus merupakan jumlah kasus terbanyak di tanah air. Catatannya ada di Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga terbanyak kedua ada di Jawa Timur 1.502. Kalau tadinya sempat Jawa Barat menempati posisi kedua, kali ini tersalib Jawa Timur menempati posisi kedua dengan menghasilkan atau tercatat 1.502 kasus di sana. Sementara itu ada 1.437 pasien juga di Jawa Barat. Dari angka-angka yang ada di Pulau Jawa, kita akan membandingkan juga dengan di Bali. Ini dia, Prof. Faisal, ada 311 kasus di Bali hingga saat ini, kemudian ada 4 pasien yang meninggal dunia. Merupakan angka yang cukup rendah, bisa menekan penyebaran kasus corona. Itu menjadi salah satu hal yang diapresiasi dari pemerintah Provinsi Bali. Nanti kita juga akan coba untuk berbincang-bincang dengan pihak Provinsi Bali untuk bisa mengetahui apa sebenarnya strategi yang diterapkan untuk bisa mencegah semakin banyaknya jumlah korban dan juga jumlah pasien yang terinfeksi. Nah, kita akan lanjutkan kembali ke Prof. Amin. Tadi sempat saya singgung, Prof. Amin, sebelum kita istirahat sejenak, bahwa memang virus ini mengalami mutasi karena dilaporkan yang ada di Wuhan, negara asalnya, dengan virus yang ada di Italia ataupun negara-negara lainnya termasuk di Indonesia, ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Di Indonesia hingga saat ini yang sudah beberapa hari bahkan 2 bulan lebih begitu, adakah mungkin karakter baru dan juga keunikan baru dari virus corona yang ada di tanah air ini, Prof. Amin? Dari hasil whole genome sequence yang sudah kami submit ke GIS8, analisis pertama memperlihatkan bahwa virus yang artinya 3 virus pertama yang dilaporkan ke GIS8 itu tidak termasuk dalam 3 kelompok yang sudah ada. Jadi sebelumnya di GIS8 itu dari ribuan whole genome sequence itu dikelompokkan ke kelompok S, G, dan V. Ternyata virus yang dari Indonesia yang 3 pertama tidak masuk di situ, walaupun kemudian yang kemudian dilaporkan oleh mungkin dari Surabaya, dari UNER, itu 1 masuk ke salah satu kelompok tadi. Tapi itu menunjukkan bahwa kemungkinan nanti akan terbentuk satu kelompok baru yang berasal dari Asia Tenggara, ya. Nah, sebetulnya kalau kita cermati, semua virus itu punya kecenderungan untuk melakukan mutasi ketika dia replikasi dan sebagainya. Dan itu merupakan satu mekanisme yang wajar dari setiap virus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan di satu sisi, kita bisa memanfaatkan mutasi-mutasi itu untuk melihat tanda petik identitasnya. Jadi kita bisa tahu bahwa virus di Indonesia itu berbeda dari yang di Eropa atau di Asia atau di negara manapun, itu karena ada mutasinya, ya. Justru kita mengambil keuntungan dari situ. Walaupun di sisi lain barangkali ini juga akan membuat satu
tantangan sendiri ketika kita harus mengembangkan diagnostik ataupun vaksin, karena bukan tidak mungkin kemudian virusnya mengadakan perubahan dalam struktur maupun fungsinya. Nah, sampai saat ini masih sangat terbatas hasil analisis yang bisa kami laporkan terkait dengan virus-virus yang sudah kami laporkan whole genome sequence-nya ke GIS8. Nanti mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa lihat kembali. Sebetulnya yang ingin dicapai salah antara lain adalah kalau kita bisa mendapatkan sequence dari sebanyak mungkin virus yang ada di Indonesia, terutama yang mewakili dari daerah-daerah lain, maka kita bisa mempelajari pola pergerakan virus tersebut. Jadi kita bisa mengetahui misalnya virus yang misalnya saja ini virus yang di Papua itu apakah langsung dari Jakarta ataukah dari Jakarta mampir dulu ke Makassar misalnya, baru ke Papua, dan pergerakan itu akan bisa dicermati melalui kajian terhadap rangkaian whole genome sequence yang ada di virus-virus di Indonesia. Baik, Profesor Faisal, ada catatan tersendiri mengenai karakter virus ini? Ya, jadi kan virus itu kan suatu makhluk yang dia ini bertahan hidup. Nah, tergantung dari tempat penjamunya, kan masing-masing orang punya daya tahan tubuh sendiri ya. Orang Eropa tuh daya tahannya lebih beda dengan kita. Apalagi di Indonesia banyak infeksi. Nah, virus itu mungkin pada suatu keadaan dia harus bermutasi, kalau nggak dia akan mati. Maka dia berubah. Maka itu terjadi kan sekarang orang melihat virus yang ada di Eropa berbeda dengan yang ada di Korea, berbeda dengan yang ada di Asia. Nah, di Indonesia sendiri kan daerah juga berbeda. Mungkin seperti katakan Prof. Amin tadi, mungkin bisa berbeda. Di Jakarta seperti apa virusnya, nanti begitu dia sampai di Makassar, nanti kadar penduduk yang nggak sama dengan kita, daya tahan nggak sama, mungkin berbeda. Nanti kalau dia pergi ke Papua berbeda. Nanti dengan begitu kita bisa tahu, misalkan nanti diperiksa di Papua bisa berbeda. Jadi kita tahu kira-kira dari mana orang Papua itu terjangkit. Apakah dia terjangkit betul dari orang Jakarta, orang Makassar, atau mungkin bisa langsung dari orang dari luar begitu. Jadi kita bisa melihat nanti karakteristik virusnya. Dengan begitu kita bisa melihat bagaimana penyebarannya. Karena kan di Indonesia juga keadaan ekonomi sosial juga berbeda ya. Di Papua kayaknya berbeda dengan di Indonesia. Sama-sama di Jakarta atau dengan di Jawa Barat aja mungkin ada perbedaan. Nah, itu yang nanti akan kita lihat. Apakah karena virus ini terus terang saja dia pasti mengalami mutasi, dengan apalagi di Indonesia banyak sekali perbedaan sosial ekonomi, begitu juga etnik, dan bagaimana perangkat hidup orang berbeda. Nah, itu juga bisa menyebabkan nanti virus itu mengalami mutasi. Nah, itu yang nanti akan memang bagus sekali kalau kita tahu karena nanti vaksin itu kan harus spesifik. Kalau dia berbeda nanti kita pakai vaksin yang tidak sama, jadi kita juga tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Baik, yang pasti walaupun memang setiap daerah tadi sepun setiap negara juga ini virus coronanya memiliki karakter yang berbeda-beda, sudah sewajarnya bagi kita masyarakat untuk bisa menjaga diri dan juga tetap mawas, tidak lengah dan juga menaati pembatasan sosial yang bisa berlaku begitu, Prof. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut mengenai hal ini, tapi setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia malam akhir pekan akan segera kembali.